Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sarifah Hanum Siregar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi resensi. Nah, pernahkah Anda mendengar kata resensi? Tentunya ya. Dan mungkin sudah ada yang pernah membuat resensi. Nah, silahkan perhatikan teks berikut ini. Ya, inilah yang dinamakan dengan resensi. Nah, jika kita lihat teks ini tidak berbeda jauh dengan materi yang sudah kita pelajari pada semester lalu. Pada semester lalu, Ananda sudah mempelajari bagaimana membuat laporan membaca buku. Nah, laporan membaca buku itu tidak berbeda jauh dengan membuat resensi. Bedanya adalah di dalam resensi ini lebih dalam untuk mengulas atau mengkritisi sebuah karya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan resensi? Resensi adalah tulisan mengenai pandangan presensi terhadap suatu karya yang dibuat dengan tujuan untuk mengulas, menilai, menganalisis, mengkritisi, ataupun mengapresiasi sebuah karya secara keseluruhan. Nah, namun resensi ini tidak hanya berkaitan dengan buku, tetapi kamu juga bisa meresensi karya-karya lain, misalnya tentang kesenian, kesusastraan, bahkan film. Resensi juga memiliki isi yang bermacam-macam. Ada yang berupa gambaran sebuah karya, kemudian ada yang berisi pujian, bahkan ada yang berisi kritik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana Ananda bisa membuat sebuah resensi. Nah, untuk membuat sebuah resensi, perlu Ananda ketahui apa saja struktur dan kebahasaan teks resensi. Nah, namun sebelumnya Ananda harus mengetahui dulu apa tujuan membuat resensi. Nah, tujuan membuat resensi yang pertama adalah memberikan sebuah pemahaman dan informasi. Nah, mungkin ketika kita melihat sebuah karya atau membaca sebuah buku, mungkin kita sebagai pembaca belum bisa memahami apa isi dari karya itu. Nah, sehingga perlulah kita membaca resensi tentang karya itu agar kita bisa memahami dan mengetahui informasi yang terkandung di dalam karya itu. Nah, tujuan yang kedua adalah mendiskusikan dan memikirkan masalah yang terdapat dalam buku. Nah, di dalam resensi selain memberikan informasi dan pemahaman juga bisa untuk mendiskusikan masalah-masalah yang ada di dalam buku itu berdasarkan sudut pandang presensi. Kemudian yang ketiga, memberikan suatu pertimbangan. Nah, dengan adanya sebuah resensi, kita bisa melihat apakah karya itu layak atau tidak untuk dibaca. Kemudian yang keempat adalah melukiskan dan memaparkan pendapat. Pendapat di sini adalah pendapat si presensi ya. Oke, nah itulah tujuan sebuah resensi. Nah, sekarang kita memasuki apa saja struktur teks resensi. Nah, struktur teks resensi ini ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama adalah identitas karya, yang kedua orientasi, yang ketiga paparan argumen, dan yang keempat adalah rekomendasi. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama tadi apa? Identitas karya. Nah, identitas ini adalah data-data mengenai karya itu sendiri. Misalnya, jika kamu meresensi buku, berarti identitasnya itu judul buku, penulis, kemudian tahun terbit, kota terbit, penerbit, bisa juga tebal buku, ukuran bukunya, dan lain-lain ya. Untuk identitas buku ini dapat Anda lihat di halaman pertama setiap buku. Nah, setelah cover baru ada identitas di situ. Bisa Anda lihat di situ. Nah, jika yang kamu resensi bukan buku ya, bukan buku, misalnya yang kamu resensi itu adalah film atau lukisan atau karya yang lain, maka identitasnya itu
judul karyanya, kemudian penciptanya gitu, siapa yang melukis itu gitu. Atau kalau film, siapa sutradaranya gitu, siapa aktornya ya. Jadi itulah identitas. Nah, setelah identitas barulah masuk ke struktur yang kedua, yaitu orientasi. Nah, orientasi ini dapat berisi jenis buku, nah kemudian kepengarangan dan gambaran isi buku. Nah, di dalam orientasi ini juga dapat kamu buat kata-kata pendahuluan ya, pendahuluan dan gambaran umum tentang karya yang kamu resensi. Kalau misalnya yang kamu resensi itu adalah buku, maka gambaran isi bukunya itu berupa ringkasan ya, ringkasan isi buku itu. Nah, kalau misalnya yang kamu resensi itu adalah karya sastra atau buku sastra, maka gambaran isi bukunya bisa berupa sinopsis. Nah, setelah orientasi, barulah kamu membuat paparan argumennya. Paparan argumen di sini dapat berisi analisis dan evaluasi. Nah, analisis ini adalah kamu mencantumkan apa-apa yang penting di dalam buku itu. Nah, kalau misalnya buku non sastra, ya buku non sastra berarti yang kamu analisis bagaimana isi dari buku itu, yang pentingnya apa, yang menarik apa di dalam buku itu. Kemudian kalau yang kamu resensi itu karya sastra, kamu bisa menganalisis unsur-unsurnya, misalnya temanya, amanatnya, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita analisis isi bukunya, baru kita lakukan evaluasi. Evaluasi ini bisa berupa kelemahan dan kelebihan buku itu. Nah, jangan lupa ketika mengevaluasi, ketika kamu mengungkapkan kelemahan dan kelebihan buku itu, jangan lupa untuk menampilkan atau memberikan argumen-argumen atau alasan-alasan yang disertai dengan fakta. Nah, jadi kalau kamu mengatakan bahwa buku ini kurang menarik karena apa? Buku ini kurang menarik karena apa? Mungkin karena bahasanya sulit dipahami, maka tunjukkan. Yang terakhir ini rekomendasi. Rekomendasi ini bisa berupa kesimpulan dan saran-saran. Nah, tadi kan di atas kamu sudah memberikan gambaran tentang karya yang kamu resensi. Kemudian kamu sudah memberikan analisis. Lalu kamu juga sudah memberikan evaluasi. Sudah kamu paparkan kelebihan dan kekurangannya. Nah, dari pemaparanmu itu dapatlah kamu simpulkan apakah karya itu layak untuk dibaca atau tidak. Gitu. Nah, kalau layak berarti apa saran baca agar masyarakat membaca buku itu. Nah, karena mungkin karena banyak mengandung nilai-nilai moral dan sebagainya gitu. Atau kalau misalnya buku itu kamu simpulkan tidak layak, maka berikanlah sarannya. Apa sarannya gitu. Kamu bisa memberikan saran kepada penulis ataupun kepada penerbitnya. Apa yang harus diperbaiki dari buku itu. Nah, itulah tadi struktur dari resensi. Nah, selanjutnya kita lihat aspek kebahasaannya. Ya, bagaimana ciri-ciri dari teks resensi? Nah, yang pertama, banyak menggunakan konjungsi penerang. Konjungsi penerangan ini contohnya bahwa, yakni, yaitu, ialah gitu ya. Nah, jadi biasanya konjungsi penerangan ini banyak dijumpai di dalam orientasi ya biasanya. Kemudian yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini adalah konjungsi yang menyatakan waktu. Nah, contohnya sejak, kemudian, isinya itu meresensi sebuah karya sastra. Karena untuk membuat ringkasan cerita perlulah menggunakan konjungsi temporal. Kemudian ciri kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan konjungsi penyebaban. Nah, sebab akibat ya, sebab akibat berarti
konjungsinya bisa sebab, karena, sehingga. Nah, biasanya ini di mana? Terdapat. Nah, biasanya konjungsi penyebaban terdapat di bagian evaluasi. Nah, kalau tadi kamu masih ingat bahwa di bagian evaluasi itu ada kelebihan dan kekurangan. Dan kelebihan dan kekurangan yang kamu sampaikan harus disertai dengan alasan yang logis. Jadi untuk membuat alasan itu perlulah konjungsi penyebaban. Oke, selanjutnya yang keempat. Ini banyak menggunakan kata-kata teknis terkait dengan bidang atau bahasan isi buku itu. Nah, kalau misalnya buku yang kamu bahas itu tentang buku agama, tentunya akan banyak kata-kata yang menyangkut agama. Kalau buku itu tentang bahasa, tentunya banyak kata-kata teknis tentang bahasa. Jadi kata-kata teknisnya tergantung pada isi buku yang kamu resensi. Nah, yang kelima, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi. Ini biasanya ada di bagian rekomendasi kan, di bagian akhir dari teks resensi. Jangan. Kemudian ada harus, kemudian ada hendaknya, ayo, mari gitu. Jadi ada berupa kata-kata yang mengajak ya. Baiklah. Nah, setelah kamu mengetahui struktur dan kebahasaan teks resensi, barulah kamu bisa membuat atau mengonstruksi teks resensi. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Bagaimana langkah-langkah mengonstruksi sebuah resensi? Nah, yang pertama, membaca keseluruhan isi buku. Nah, itu kalau yang kamu resensi adalah buku. Kalau yang kamu resensi adalah karya lain, misalnya lukisan atau film, maka kamu harus memahami dulu, memahami film itu, memahami lukisan itu apa sebenarnya. Nah, jadi dalam hal ini Ibu buat contohnya meresensi buku ya. Jadi meresensi buku caranya yang pertama adalah membaca keseluruhan isi buku. Nah, kemudian yang kedua tadi mencatat identitas buku. Nah, karena kan struktur resensi itu yang pertama tadi identitas buku. Maka yang kamu lakukan yang pertama adalah mencatat identitas buku. Sudah tahu kan tadi identitasnya apa saja? Nah, sekarang Ibu ulangi ya. Identitasnya bisa berupa judul buku, nama pengarang, kota terbit, tahun terbit, penerbit, bisa juga tebal buku, ukuran buku, bahkan kalau perlu harganya ya, harga buku itu berapa. Kemudian yang keempat, menggunakan kata-kata teknis. Kata-kata teknis di sini adalah berkaitan dengan pembahasan dari isi buku itu. Jika bukunya membahas masalah agama misalnya, berarti kata-kata teknisnya adalah tentang agama. Kalau buku itu tentang bahasa, maka kata-kata teknisnya tentang bahasa. Kemudian yang kelima, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran dan rekomendasi yang terdapat pada akhir teks resensi. Nah, hal ini ditandai dengan kata jangan, harus, hendaknya, ayo, mari, dan sebagainya. Nah, itulah aspek kebahasaan teks resensi. Nah, setelah kamu mengetahui struktur dan aspek kebahasaannya, barulah kamu bisa mengonstruksi sebuah teks resensi. Nah, bagaimana langkah-langkah mengonstruksi sebuah resensi? Nah, yang pertama adalah membaca keseluruhan isi buku. Nah, apa gunanya membaca? Nah, untuk memahami karya yang kamu resensi. Jadi kalau kita ingin meresensi, kita harus memahami dulu karya yang kita resensi itu. Nah, kemudian yang kedua, mencatat identitas buku. Ini barulah tergantung pada struktur tadi. Tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa strukturnya itu yang pertama adalah membuat identitas buku. Maka yang kamu lakukan adalah menulis atau mencatat identitas buku yang kamu resensi. Kemudian yang ketiga adalah meringkas dan menganalisis hal-hal yang menarik atau penting dari isi buku yang kamu resensi. Kemudian yang keempat,
menelaah atau menganalisis kelebihan dan kekurangan. Kemudian yang kelima adalah merumuskan simpulan tentang isi dan kesan-kesan yang terdapat dalam buku itu. Nah, lalu yang terakhir adalah membuat saran-saran. Nah, itulah langkah-langkah untuk mengonstruksi sebuah resensi. Nah, demikian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Jumpa lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.